Semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membacakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke acara utamanya ya, kita akan saya bacakan dulu ronde untuk hari ini. Oke, untuk hari ini di Sekolah Mentor Almi Rois 2020. Sebelum tadi ya sudah pembukaan dan juga ada sari telawah. Setelah ini akan ada sambutan dari Kak Gozi selaku Ketua Almi Rohis 34. Kemudian baru kita akan masuk pada sesi materi, sesi pertama yang akan dibawakan oleh Ustadz Wildan yang berjudul urgensi mengikuti mentoring dan juga menjadi mentor. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan kemudian kita akan adakan sesi foto bersama bersama Ustadz Wildan. Dan kemudian kita akan ada break sebentar, kemudian akan dilanjutkan untuk sesi materi kedua yang akan dibawakan oleh Bang Kausar ya nanti. Dan tema yang dibawakan adalah tentang psikologi remaja. Oke, kemudian nanti kita akan ada penutupan dan juga foto bersama juga ya. Dan terakhir nanti di sesi ketiga setelah zuhur ada sesi prakteknya dari Kak Hanin ya terkait tools-tools mentoring yang cocok ya untuk kita milenial di masa pandemi seperti ini. Oke, tanpa berpanjang kalam lagi, mungkin saya akan beri waktu kepada Kak Gozi untuk memberikan sambutan ya untuk acara Sekolah Mentor Almi Rois 34 2020. Oke, kepada Kak Gozi ya, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dari rumah masing-masing begitu ya secara virtual dalam rangka sekolah mentor hari pertama di hari Ahad ini 25 Oktober 2020. Kemudian salat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula sholawat dan salam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat pagi teman-teman semua. Di hari Ahad ini bisa bangun pagi, alhamdulillah. Setelah beraktivitas pagi tadi, langsung bisa bergabung di Zoom ini. Biasanya hari Ahad ngapain nih, leyeh-leyeh begitu ya. Atau ngecek tugas kerjaan buat hari Senin besok, tapi teman-teman luar biasa bisa menyempatkan hadir di forum pagi hari ini sampai subuh nanti ya, insya Allah nih, enggak ya, sampai jam 2:30 sore nanti begitu. Iya, jadi SMI ini adalah suatu ikhtiar dari AIR 34 melalui tim pembinaan AIR 34, Alumni Rois 34 yang dikomandoi oleh Farhan dan Hanin dalam rangka mempersiapkan generasi Muslim SMA 34 supaya bisa lanjut lagi mentoringnya begitu. Karena kan sekarang kelas 10 sudah masuk ke SMA 34, sedang mengikuti mentoring gabungan untuk semua kelas 10. Nah, acara ini ya khusus buat teman-teman supaya anak-anak 34 itu ya punya mentor-mentor yang keren begitu ya, yang siap untuk membina sebagaimana teman-teman dulu juga pernah dibina oleh kakak-kakak kelas sebelumnya begitu. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah hadir. Kita niatkan begitu ya supaya apa yang kita dapatkan di hari ini oleh Ustadz Wildan Sultani yang sudah hadir juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian nanti ada juga Bang Kausar dan Hanin. Kita niatkan semoga apa yang kita dapatkan di sini memang betul-betul bisa kita amalkan begitu ya. Gitu. Jangan sampai sekedar
mengisi waktu luang di hari Ahad begitu, atau sekedar bersilaturahim dengan teman-teman sangkatan atau kakak-kakak kelas gitu. Dan materi hari ini lumayan padat begitu. Ya semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan ada satu kalimat yang membuat saya kenapa sampai hari ini bukan bermaksud ini ya, menyampaikan suatu kesombongan gitu, tapi kenapa sampai hari saya menjadi mentor ya karena saya pengen teman-teman 34 itu bisa lebih baik daripada diri saya begitu, dan apa yang saya rasakan pada hari ini ya tidak sedikit juga kontribusi dari mentor-mentor kita gitu. Nah, semoga teman-teman di sini juga begitu ya, tidak perlu menunggu hebat untuk menjadi orang yang luar biasa begitu ya, seperti kata liriknya Cowboy Junior. Tak perlu menunggu hebat untuk menjadi apa yang kau impikan, hanya perlu melakukan apa supaya kamu menjadi hebat, intinya begitu. Dan nggak perlu menunggu menjadi sesuatu untuk menyampaikan sesuatu gitu, karena sebagai seyogianya kita sebagai muslim akan adalah dai begitu ya, sebelum menjadi segala sesuatu gitu. Itu aja ya dari saya, semoga teman-teman di sini bisa mengikuti dengan baik, insya Allah bermanfaat dan bisa menjadi mentor buat adik-adik kelas di SMA 34 gitu. Buat siapa aja nih, Aulia, ada Raffi Fauzan, ada Wafa, ada Raka, ada Difla, Oriana, Jui, Yusnia, Syarif, Fatur Rahman, ada Dea, dan ada Zia Fasya. Nanti bakal ada yang lain lagi ya gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Ustadz Wildan sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya tutup ya dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Gozi yang telah memberi sambutan dan juga semangat ya untuk kita semua untuk mengikuti agenda sekolah mentor ini dengan sungguh-sungguh, bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua ke depannya bisa menjadi mentor sekaligus mentee yang berkualitas ya. Oke, sebelum ke materi utama, saya akan coba sedikit bacakan profil Ustadz Wildan yang akan membawakan materi. Oke, sebelumnya mohon izin ya Ustadz untuk membacakan profilnya. Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Oke, nama lengkap pembicara kita pada sesi pertama ini adalah Ustadz Wildan, LC. Ya, beliau lahir di Cirebon ya, tanggal 28 Juni 1993. Dan beliau menjalani pendidikan ya di MTS dan juga MA atau Madrasah Aliyah di Pesantren Husnul Khotimah ya, dan lulus di Madrasah Aliyah di tahun 2011, lalu melanjutkan program sarjana di Fakultas Syariah di LIPIA Jakarta ya. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan LIPIA, dan lulus di tahun 2016. Dan beliau ini organisasinya ya dulu di Husnul Khotimah ya, ketika sekolah menjadi ketua organisasi santri Husnul Khotimah ya, Masya Allah sekali jadi ketua umum. Dan juga beliau melanjutkannya di dunia kampus ya, jadi ketua umum Lembaga Dakwah Al-Fatih di LIPIA dari tahun 2014 sampai 2015. Baik, mungkin itu ya sedikit profil terkait Ustadz Wildan yang akan membawakan materi. Oke, mungkin karena sudah saya berikan profilnya, mungkin sekarang tanpa berulang lagi saya berikan waktu kepada Ustadz Wildan untuk menyampaikan materi sesi pertama terkait urgensi mentoring dan juga menjadi mentor. Baik, kepada Ustadz Wildan Sultani, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam kegiatan sekolah mentor ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bang Farhan ya, dan juga kepada Bang Gozi ya selaku ketua forum alumni ya. Dan teman-teman sekalian yang hadir secara virtual, yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar insya Allah pada pagi hari ini tentang urgensi mentoring ya atau pembinaan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini tema yang sangat besar ya untuk kita kaji, dan dampaknya akan sangat luar biasa tidak hanya untuk diri kita, tapi lebih luas lagi mungkin untuk dampak positifnya insya Allah akan sampai untuk bangsa dan negara kita insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan urgensi mentoring dan membina. Insya Allah di sini udah mengalami ya proses mentoring ya. Insya Allah. Sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih semangat lagi mentoringnya. Ya, dan tidak hanya kita mendapatkan ilmu ya, mendapatkan sentuhan, bimbingan dari mentor-mentor kita, tapi lebih baiknya lagi kalau kita bisa mentransfer apa yang sudah kita dapatkan kepada adik-adik kita. Seperti tadi cerita dari Bang Gozi ya, wah itu luar biasa sekali ya. Beliau mengaku ya. Nah, itu pengakuan ini ya, tulus ya insya Allah ya. Insya Allah. Nggak ada titipan dari mentor ya kan? Ya, jadi pengakuan tulus dari beliau, masya Allah, bahwa apa yang beliau dapatkan selama ini itu banyak ya. Jasa di balik itu ada jasa dari mentor-mentornya, luar biasa. Dan saya juga termasuk yang demikian ya, bisa sampai ke saat ini tentunya karena sentuhan dari para mentor ya. Kita doakan ya, pertama sebelum kita mulai lebih jauh, kita doakan mentor-mentor kita ya, abang-abang kita, kakak-kakak kita, mbak-mbak kita ya, ustadz-ustadzah kita, semoga mereka senantiasa diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, diberikan pahala yang berlimpah ya, dan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu minimal yang bisa kita berikan untuk mereka ya. Karena mereka nggak pernah meminta apapun dari kita ya, gitu. Khususnya dari sisi materi ya. Ada nggak yang pernah dipalakin sama mentor ya? Nggak, insya Allah ya. Nggak lah, nggak pernah ada yang dimintain duit ya kan, nggak ada yang pernah. Malah bisa jadi mentornya itu yang suka keluar duit ya. Ya, udah nggak kita nggak bayar gitu kan. Kita nggak pernah ngasih apa-apa gitu ya. Malah kita justru yang malah sering dikasih sama mereka. Maka dari itu sebetulnya ketika kita dipilih ya oleh misalnya forum alumni ya, atau mungkin instruksi dari mentor kita untuk membina ya, seenggaknya
ketika kita diberi amanah itu, justru kita harus ingat ya bahwa kita ini belum membayar apapun kepada mentor kita. Maka minimalnya bayarannya adalah dengan kita menjadi mentor untuk adik-adik kita. Kita niatkan seperti itu, teman-teman. Ya, kita nggak pernah ngasih apa-apa ke mentor kita, ya, dan mereka juga nggak minta. Tapi dengan kita menjadi mentor, dengan kita menjadi murabi, ya, menjadi pembimbing, pembina untuk adik-adik kita, ya, dengan ikhlas, maka mudah-mudahan itu adalah bayaran yang kita bayar kepada mereka. Gitu. Itu adalah bentuk balas jasa kita kepada mereka, insya Allah. Oke, siap semua jadi mentor ya, insya Allah. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semua ya. Ya, itu adalah salah satu bentuk balas jasa kita kepada mentor kita. Dengan kita semangat ya dalam membina, dalam mengayomi, mendidik ya adik-adik kita, baik itu yang di sekolah gitu kan, ataupun yang di kampus misalnya ya, atau adik-adik kita di sekitar rumah-rumah kita ya, di dekat musola kita misalnya, masjid dekat rumah kita kan, pasti di situ banyak adik-adik kan, mereka yang butuh sentuhan mentoring ya, sentuhan pembinaan Islam ya. Teman-teman harus ada mindset begitu ya, bahwa kita nggak pernah bayar apa-apa ke murabi kita, ke mentor kita. Nah, salah satu cara untuk membalas jasa mereka adalah dengan kita juga menjadi mentor seperti mereka. Baik teman-teman sekalian, dari rahmati Allah, urgensi mentoring dan membina. Ini bahasanya ngeri juga ya, urgensi. Ya, berarti ini ada kesan penting ya, dan juga mendesak, harus gitu ya. Bener nggak sih mentoring itu seurgen itu, ya, sepenting itu, semendesak itu, sehingga harus kita kaji pada hari ini dan harus kita jalankan begitu ya program ini. Oke, saya sebetulnya mau mulai dari sebuah ayat dalam Al-Quran ya, dalam surat Ali Imran ayat 79 yang saya bacakan tadi di awal, bahwa Allah SWT berfirman, walakin kunu rabbaniyin ya, walakin kunu rabbaniyin ya, jadilah kamu pengabdi Allah ya, hamba-hamba Allah, rabbaniyin ya. Rabbaniyin itu seperti apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Syarat yang pertama ya, bahwa mereka itu adalah bima kuntum tu'allimunal kitab. Mereka mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an ya. Allah mulai sifat Rabbani itu dengan karakter ya, atau sifat mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan agama ya. Wa bima kuntum tadrusun ya. Tidak hanya itu, mereka juga wa bima kuntum tadrusun, mereka juga tetap mempelajarinya. Jadi di sini ada dua sifat ya yang menerangkan tentang orang-orang yang robbani. Mereka adalah yang pertama, bima kuntum tu'allimunal kitab, mereka mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an dan juga mempelajarinya. Ya, ini sebetulnya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kita, ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Cuma di sini dibalik ya. Kalau yang di ayatnya itu kan mengajar dulu, baru setelah itu belajar. Tapi dalam hadis itu ta'allam dulu, mempelajari dulu, baru setelah itu mengajarkan. Jadi di sini ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan, teman-teman sekalian. Bahwa ketika kita mengikuti mentoring, ya, itu kita sedang ta'allam, sedang tadrusun, ya, sedang belajar, ya, sedang menimba ilmu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tidak hanya berhenti sampai di situ saja, ya, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala,
tu'allimunal kitab. Kita mengajarkan apa yang sudah kita pahami. Maka dari itu jangan sampai berhenti ya hanya pada belajar saja ya. Tapi setelah kita belajar, kita mengajarkannya ya. Tapi juga bukan berarti kalau kita udah jadi mentor kemudian nggak belajar lagi gitu ya. Nah, gue kan udah jadi mentor ya, udah jadi pembina ya. Ngapain belajar lagi, ngapain mentoring lagi gitu kan. Udah merasa besar, udah merasa hebat gitu kan. Tapi justru sebaliknya teman-teman ya, justru ketika kita udah menjadi mentor, kebutuhan kita untuk belajar itu lebih besar lagi gitu kan. Makanya kalau udah menjadi mentor, sudah menjadi murabbi, pembina ya, maka tanggung jawab ya untuk mengikuti mentoring ya itu jauh lebih besar gitu ya. Dan memang biasanya begitu. Biasanya yang mentoringnya rajin, itu dia juga mentor gitu. Dia punya binaan juga. Kalau saya perhatikan ya, yang datang mentoringnya rajin, saya perhatikan diri saya juga teman-teman gitu kan. Yang datang rajin biasanya dia yang punya binaan. Nah, tapi kalau yang nggak punya binaan biasanya males-malesan tuh gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang udah punya binaan itu punya tanggung jawab. Saya harus belajar gitu kan. Saya harus belajar agar saya bisa mengajarkan kepada binaan-binaan saya gitu, pada adik-adik saya. Itu teman-teman ya, saya mulai dari situ ya, dari ayat Al-Qur'an ya, bahwa sesungguhnya belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya, belajar dan mengajarkan agama itu merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan dianggap remeh begitu ya. Bahwa dengan kita mengikuti mentoring itu kita menjalankan perintah Allah. Ketika kita menjadi mentor itu juga perintah Allah dan Rasulnya, gitu ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak sekali pahala ya dari dua amal ini. Kemudian setelah tadi kita bersandar kepada Al-Quran dan hadis ya tentang mentoring ya, tentang belajar dan mengajar. Tentunya kita juga melihat pedoman negara kita ya. Nah, ini sebetulnya ada pedoman di negara kita ini dalam menjalankan pendidikan nasional ya. Nah, di sini ada tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang. Ya, ada yang pernah baca nggak? Undang-undang tentang pendidikan nasional. Ini nomor 20 tahun 2003. Baca judulnya. Ya. Oh ya, udah pernah baca ya? Judulnya. Atau mungkin sibuk ini ya, sibuk baca Omnibus Law kayaknya. Ya, jadi nggak sempat baca undang-undang pendidikan ya. Insyaallah. Luar biasa ya, apalagi mahasiswa ini lagi semangat nih Omnibus Law ya. Insyaallah, luar biasa. Atau mungkin adik-adik kita juga tuh lagi pada semangat juga. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau bacakan di sini ya. Jadi ini dasar kita ya. Dasar kita ini nggak selain dari Al-Quran dan hadis ya, ternyata kita punya dasar juga melakukan mentoring ini. Dasarnya apa? Undang-undang, ya, konstitusi gitu. Ya, jadi kita ini legal, kita ini justru diminta oleh konstitusi untuk menjalankan mentoring. Nah, ini kalau nggak percaya ya kita lihat. Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya, pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berarti ada 8 ya. Ada 8 tujuan pendidikan nasional kita. Kira-kira ini tujuannya sudah tercapai belum? Belum. Ya. Belum ya? Nah, kira-kira kalau ini udah tercapai, saya yakin udah nggak ada korupsi di Indonesia nih. Ya. Kalau tujuan ini tercapai, oh Indonesia ini udah jadi negara maju. Ya, Indonesia ini udah jadi negara yang bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Ya, kalau misalnya tujuan ini tercapai, ya kita lihat dari poin pertama aja dulu, ya, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ini kan sesuai dengan Pancasila ya, yang pertama nih,
ya. Sebelum ini ya Pancasila yang sekarang ya, bukan yang mau diganti katanya tuh, nggak tahu juga. Ya. Nah, kalau Pancasila yang sekarang itu masih ya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sesuai. Jadi anak-anak murid ya, siswa-siswi ya, mahasiswa itu mereka didesain untuk menjadi orang ya, manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian kedua, berakhlak mulia. Nah, dari 2 poin ini sumbernya adalah apa? Orang bisa berakhlak mulia, orang bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira sumbernya apa? Tentu sumbernya adalah agama. Karena agamalah yang menjelaskan tentang Tuhan. Agamalah yang menjelaskan tentang penyembahan Tuhan ya, akidah, ibadah ya, dan juga agama mengatur tentang akhlak. Bahkan ada yang membagi bahwa agama itu menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah masalah teologi atau disebutkan akidah. Kemudian yang kedua adalah syariah ya. Syariah ini adalah aturan-aturan ya dalam beribadah, aturan-aturan dalam bermuamalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau moral. Jadi ternyata 2 hal atau 2 poin pertama dari tujuan pendidikan nasional adalah berbasis agama. Masalahnya sekarang ya pendidikan agama di sekolah sebanyak apa gitu, seperti apa, cukup atau enggak ya. Kira-kira sampai sekarang nih saya nggak tahu nih kalau di SMA itu pendidikan agama atau pelajaran agama berapa banyak dalam seminggu? Kayaknya Kira-kira 3 jam 1 kali. pelajaran. 3 ya, mungkin 2 atau 3 ya. Kira-kira Sekali pertemuan 3 jam pelajaran doang. Sekitar sekali 135 pertemuan menit. 135 menit. 135 menit ya dalam sepekan ya. Kira-kira sama matematika jauh mana? Jauh pokoknya. Jauh banget kan? Nah, belum lagi kalau matematika itu habis pulang sekolah masuk ke bimbel, ya kan? Wah, masuk ke bimbel, masuk ke private mungkin ya, masuk ke kursus-kursus gitu kan, entah itu matematika, bahasa Inggris atau apa. Tapi agama kapan? Gitu. Jadi agama itu porsinya sangat kecil di sekolah. Nah, kira-kira kalau porsinya sangat kecil, itu bisa tercapai nggak tujuan pendidikan ini? Gitu kan? Nah, kan jauh panggang dari api. Ya, inginnya A tapi yang dilakukan B, malah mungkin Z gitu kan. Ya gimana kita bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini. Jadi itu teman-teman sekalian, ya kita ingin coba mendobrak mindsetnya gitu. Jadi kita mentoring, ya kita rohis, kita ngaji, ya itu justru untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan oleh negara gitu. Makanya saya heran kalau misalnya rohis itu dituduh teroris misalnya, gitu kan? Nah, ini dari mana asal usulnya, begitu kan? Kalau rohis kok jadi teroris, kalau ini jadi ekstremis, ya. Apalagi sekarang ada istilah apa yang hafiz itu apa teroris itu hafiz dan good looking katanya. Wah, masya Allah luar biasa ini ya. Kacau ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Dan itu keluar dari statement-statement orang-orang yang memiliki pengaruh besar ya, kekuasaan besar di negeri ini. Nah, itu kan mungkin ada gagal paham ya, gagal paham tentang apa konsep pendidikan nasional ya dengan apa yang realita di lapangan seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, itu kesimpulannya ya. Saya mencoba memang kita lebih nasionalis lah ya. Kita ini nasionalis ya. Kita ini Pancasilais juga insya Allah gitu kan. Jadi nggak usah diragukan. Justru aktivis tarbiyah, aktivis mentoring, ya, aktivis dakwah, entah itu di sekolah, entah itu di kampus gitu kan. Mereka semua ini adalah para nasionalis gitu ya. Mereka ini orang-orang di pesantren, mereka adalah nasionalis. Justru berdirinya negara ini ya, terbebasnya negeri ini dari penjajah itu berkat para santri, ya berkat para kiai, berkat orang-orang Islam gitu kan, yang mereka dengan gagah berani melawan penjajah ketika itu. Dan sampai sekarang kita harus lanjutkan perjuangan mereka itu, insya Allah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kemudian kita lanjut ke tujuan selanjutnya ya tadi. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa tadi ya, dengan dari pendidikan agama ini yang kita tambah gitu ya dengan mentoring, dengan rohis, dengan pengajian gitu kan. Itu mudah-mudahan bisa mendekatkan kita kepada tujuan ini, gitu. Kemudian tapi yang jadi masalah itu jangan sampai mentoringnya juga mirip gitu dengan pendidikan nasional yang saat ini berjalan gitu. Maksudnya apa mirip? Maksudnya begini, kadang ada orang ditanya misalnya, mentoring itu apa sih? Gitu kan. Oh, mentoring itu pertemuan hari contohnya hari Jumat gitu kan, dari misalnya jam 4 sampai jam 5 gitu kan, sepulang sekolah. Ya, atau mungkin hari Sabtu pagi ya jam 8 sampai jam 9. Mungkin itu yang dianggap sebagai mentoring gitu ya, atau pembinaan. Kira-kira benar nggak nih? Tidak salah. Tidak salah. Saya mau kaji juga nih. Sebetulnya kalau misalkan yang ada di mindset kita bahwa mentoring itu tadi ya, hari Sabtu jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, apa bedanya dengan pelajaran agama yang cuma sekali sepekan? Gitu loh. Ya apa bedanya? Ya kan? Podo ae gitu ya. Sama aja kalau begitu, nggak ada bedanya. Loh kok kita malah ngikut mereka gitu. Kita justru mengikut yang salah tadi, yang pendidikan agamanya cuma 1 kali. Mentoring begitu juga. Makanya menurut saya mentoring itu bukan itu. Ya, saya punya konsep sendiri tentang mentoring ya. Saya nggak meyakini mentoring itu yang seperti itu. Yang ketemu seminggu sekali, ya apa bedanya dengan pelajaran agama? Gitu kan? Nah, udah seminggu sekali, mentornya banyak alasan lagi kan, gak dateng-dateng. Wah, ada lengkap dah tuh, Bu. Ya. Waduh, menti ada seneng tuh. Oh, kakaknya lagi sibuk ya. Wah, asik gitu kan, nggak mentoring gitu ya. Nah, itu kacau kalau begitu. Menurut saya mentoring itu setiap hari, ya, setiap hari. 24/7 ya. Nah, 24 jam dalam seminggu. Itu mentoring. Ya, kenapa? Karena mentoring itu apa maknanya? Nah, kita masuk ke maknanya sekarang. Apa sih? Barang apa sih mentoring itu? Gitu kan. Sehingga mentoring ini nggak bias ya, nggak bias maknanya. Karena mungkin selama ini ada pemahaman yang keliru tentang mentoring. Mentoring itu adalah pendampingan. Ya, mentoring itu pendampingan. Kayak misalnya kita sebagai mahasiswa ya, kita nulis skripsi kan kita perlu pendamping ya. Pembimbing gitu kan. Nah, pembimbing itu kan bisa kapan aja kita konsultasi kan, gitu. Bimbingan itu kan bebas, mau hari ini, mau besok, mau kapan, mau siang, mau sore. Itulah mentoring gitu. Mentoring itu pendampingan. Sama seperti semua orang. Kenapa kita butuh pendampingan? Karena kita ini lemah. Karena kita ini kurang, makanya kita butuh didampingi. Sama seperti kita nulis skripsi kan, kita perlu pendampingan, baik itu mungkin dari dosen atau dari kakak tingkat misalnya senior begitu kan, didampingi bagaimana caranya gitu kan, konsultasi, mungkin ada yang salah seperti itu, atau mungkin ada yang biasanya mentor itu dipakai juga di istilah bisnis ya, ada namanya mentor bisnis. Mentor bisnis juga adalah fungsinya bagaimana kita berkonsultasi kan tentang bisnis kita gitu kan, itu kan bisa kapan aja gitu ya, bisa kapan aja, mungkin bisa setiap hari juga gitu kan, kok ini penjualannya berkurang atau apa, ada masalah misalnya dan seterusnya, kita bisa konsultasi dengan mentor bisnis kita. Sama juga sebetulnya dengan mentoring kita ya, mentoring Islami ini itu tidak dibatasi hanya pertemuan sekali sepekan. Bukan berarti setiap hari ketemu juga, nggak seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah bagaimana kita ini membuka diri, ya, membuka diri kapan saja untuk binaan kita, itu namanya mentoring. Jadi itu yang mesti digarisbawahi ya. Bukan berarti, wah kata Ustadz Wildan mentoring setiap hari, adik-adik setiap hari mentoring ya, ketemu ya di masjid sekolah ya. Gitu. Wah bisa kabur mereka kan. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita udah menjadi mentor, kita punya binaan, kita sudah mewakafkan diri kita untuk mereka. Adik-adik, kapan saja adik-adik butuh kakak, insya Allah kakak siap membantu kamu. Masya Allah. Kan? Ajib ya, wah seneng banget mereka ya. Ya karena mereka itu
butuh sentuhan khusus gitu. Makanya saya bilang yang membedakan antara mentoring dengan dakwah ya, dengan dakwah pada umumnya. Karena dakwah pada umumnya itu mereka sifatnya adalah taklim. Ya, taklim. Apa itu taklim? Taklim itu mirip dengan yang diajarkan di kelas. Ya, di kelas itu kan modelnya taklim. Taklim dari kata ilm ya. Taklim berarti mengajarkan ilmu ya. Transfer ilmu ya dari guru kepada murid ya kan. Sama kalau di kajian-kajian di masjid juga begitu kan. Ustadz membacakan misalnya khutbah, ceramah gitu kan, kitab, kemudian ya hanya begitu aja gitu kan. Nah, sama dengan di kelas. Dan itu hanya transformasi apa? Pengetahuan. Hanya transfer ilmu pengetahuan saja. Ya, hanya sebatas itu taklim. Tapi mentoring itu bukan taklim, bukan hanya taklim. Mungkin ada sebagian taklimnya, tapi tidak hanya taklim, tapi juga tarbiyah atau takdib. Ya, bagaimana kita membina mereka, mendidik mereka. Makanya namanya itulah kalau taklim itu biasa diartikannya pengajaran. Ya. Makanya dalam undang-undang bukan undang-undang pengajaran nasional, tetapi pendidikan nasional, gitu ya. Pendidikan itu dalam bahasa Arab lebih tepatnya disebut tarbiyah, ya, atau mungkin istilah kita mentoring seperti itu ya. Nah itu teman-teman, ya kita membuka diri kepada mereka, ya ketika mereka punya kesulitan, ketika mereka punya kebutuhan, ya kita siap membantu mereka. Ya mungkin ada binaan kita yang bacaan Al-Qur'annya kurang, gitu kan? Nah, karena saya pengalaman juga beberapa anak-anak SMA, anak SMP itu ada anak ya adalah yang saya ingat ya anak SMP waktu itu saya membina anak SMP itu baca Al-Qur'annya masih kacau gitu kan. Nah, masih kacau ya kita coba cari waktu lain misalnya dengan dia kalau kita bisa mengajarkan ya kita ngajarkan gitu ya kita dan waktu itu saya ada waktu untuk bisa ngajarin dia binaan saya ini akhirnya saya cari waktu lain gitu kan. Jadi nggak hanya sebatas di misalnya waktu karena di waktu mentoring itu kan sangat terbatas ya 1 jam 2 jam dalam sepekan gitu kan. Nah kita cari waktu lain. Nah kalau nggak punya waktu misalnya sibuk, wah manajer gitu kan di perusahaan, wah direktur ribet nggak punya waktu sibuk ya kan ketemu klien ketemu apa ya udah ada teman saya dia sibuk ya tapi dia punya binaan akhirnya apa binaannya ini yang belum bisa baca Al-Quran yang semangat belajar baca Al-Quran dikasih didaftarin ke lembaga tahfiz ya lembaga tahfiz Al-Quran ya di Usmani waktu itu ya jadi ini bagus jadi apa namanya mentor itu punya kepedulian ya punya kepedulian terhadap menti-mentinya binaan-binaannya ya kalau dia mampu ya diajarkan sendiri ya tapi kalau dia nggak mampu ya dia bisa carikan solusi yang lain ya bisa misalnya ke lembaga gitu ya ataupun dengan cara apapun lah gitu ya. Oke itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mentoring ya bahwa mentoring ini poinnya adalah bukan hanya mentransfer ilmu ya itu bagian kecil dari mentoring tetapi lebih daripada itu adalah kita terbuka terhadap permasalahan mereka ya. Kemudian mungkin ada yang masalahnya tadi di bacaan Al-Qur'an ya, mungkin ada yang masalahnya di mungkin di akhlaknya ya, di pergaulannya gitu ya. Misalnya dia pergaulannya kurang baik gitu kan, kita bisa nasihati, kita bisa ajak dia berdiskusi secara khusus misalnya gitu kan. Jadi mentor itu mesti apa namanya peka ya terhadap binaan-binaannya sehingga itu apa namanya tidak hanya di waktu mentoring saja tetapi di luar itu bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu ya untuk berkomunikasi apalagi saat ini kan sangat mudah ya sangat mudah kita untuk bisa berkomunikasi ya ada WA lah ada yang lain-lain gitu kan. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tentang mentoring sangat panjang memang kalau kita mau bahas ya mau kita gali mentoring ini dari berbagai sudut pandangnya gitu ya. Kemudian insya Allah ya balasannya itu sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya singgung di awal tadi bahwa mentor itu nggak ada yang dibayar ya. Atau menti-menti itu nggak ada yang dipungut bayaran lah
gitu ya. Nggak tahu nih kalau di 34 ada pungutan nggak nih? Nggak lah ya. Tidak. Tidak ya. Nah, masalahnya nggak dipungut bayaran aja udah dikit yang datang, apalagi dipungut. Aduh, tambah-tambah lagi deh tuh, ya kan. Nah, nggak ada. Walaupun memang ada kalau yang mentor itu difasilitasi juga boleh, misalnya untuk transport dan lain-lain boleh. Ada di beberapa sekolah itu yang begitu. Jadi forum alumninya dia apa namanya patungan gitu ya, alumni-alumni kalau udah sukses-sukses gitu kan, banyak duit. Nah, mereka berinfak ya, infak itu digunakan untuk mentor-mentor ya, yang mahasiswa yang mungkin perlu transport dan seterusnya. Tapi itu bukan berasal dari si menti, bukan berasal dari adik-adik ya, tapi dari senior-senior. Kalau mau bayarin mentornya lebih bagus lagi. Oh, itu kita dukung kalau seperti itu. Mungkin bahkan ada sekolah yang memfasilitasi. Jadi sekolah dia bikin anggaran khusus untuk mentor. Wah, itu kan luar biasa lagi kan. Nah, nah itu tadi sambungannya adalah bahwa ketika kita memang tidak mengharapkan apapun ya dari materi ya, kalaupun ada ya kita syukuri, kalau nggak ada ya tetap lanjut gitu kan. Dan insya Allah balasannya tetap ada, walaupun bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang sangat-sangat besar untuk para mentor-mentor tadi, ya untuk para dai-dai tadi, ya. Apa balasannya? Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahwa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan kepada kalian ya sebuah pahala yang besar, yaitu lebih baik, lebih bagus, ya, lebih mahal dari unta yang merah. Apabila seorang itu mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pahalanya sangat besar Allah siapkan, ya, keberkahan hidup di dunia, ya, dan juga kebahagiaan di akhirat. Insya Allah menanti kita semua. Dan mudah-mudahan binaan-binaan kita ini, ya, mereka yang akan menjadi orang yang soleh nantinya, ya. Karena wasilah dari kita, ya, karena kita yang mengajarkannya, karena kita yang mengajaknya, ya, karena kita yang menuntunnya, ya, mudah-mudahan dia akan menyelamatkan kita di dunia, ya, di dunia ketika kita punya kesulitan, ya, bisa jadi dia yang menolong kita, dan juga dan bisa juga nanti di akhirat, ya, mereka akan mencari kita, insya Allah, ya, kita kan saling mencari, ya, ketika mungkin ada yang binaan kita masuk surga duluan, mereka akan nyari kita, ya Allah, mana mentor saya ini yang dulu India, saya ini bertobat kepadamu, saya hijrah kepadamu, saya tinggalkan maksiat itu karena dia, ya Allah, mana dia, saya nggak kelihatan dia, ya, kemudian di situ Allah memanggil kita, ya Allah memanggil mentor-mentor tadi, ya, ini binaan kamu udah masuk surga duluan, dia nyari kamu, ini sini, ya, kamu masuk surga karena syafaat dari binaan kamu ini, ya, siapa yang tahu kan? Siapa yang tahu kalau justru dia nanti lebih soleh dari kita. Siapa tahu dia yang masuk surganya lebih dulu dari kita, gitu kan? Itu teman-teman sekalian, pahala yang sangat besar. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Di dunia dan di akhirat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu terkait dengan mentoring. Kemudian saya mau bahas selanjutnya tentang mentor, ya. Nah, mentor. Nah, mentor ini saya mau ambil dari hadis, ya, dari ayat Al-Quran. Rasulullah di sini menjelaskan tentang Rasulullah. Jadi siapa role model kita, yaitu Rasulullah SAW. Beliau adalah murabbi yang terbaik, gitu kan, mentor yang terbaik. Makanya salah satu yang membuat Rasulullah itu hebat, ya, pemimpin itu dikatakan hebat bukan hanya dari prestasi-prestasi ketika memimpin saja, tapi kita bisa lihat kehebatan pemimpin adalah jika dia bisa melahirkan pemimpin yang lebih hebat atau pemimpin yang berkualitas juga, gitu. Ya. Jadi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga. Sama seperti gini lah, seorang tua, ya, seorang bapak itu dikatakan hebat jika dia bisa menghasilkan anak yang berkualitas. Mungkin lebih hebat dari dirinya, baru itu dinamakan bapak yang hebat, ibu yang hebat. Sama seperti pemimpin. Pemimpin yang baik itu yang periode setelah beliau itu lebih baik. Dan kita bisa lihat dari Rasulullah, ya, zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Islam itu makin besar, ya, makin disegani, ya, makin banyak orang masuk Islam, gitu kan. Nah, ini kan
semuanya bermula dari tarbiyah, mentoring yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah mentor terbaik. Ya, maka dari itu kita mesti belajar dari beliau, dari kesuksesan beliau. Bisa melahirkan pribadi seperti Abu Bakar, bisa melahirkan pribadi seperti Umar, bisa melahirkan pribadi seperti Utsman, ya, bisa melahirkan pribadi seperti Ali bin Abi Thalib. Itu yang bikin. Jadi Rasulullah itu hebat bukan hanya dari pribadinya saja gitu. Kita melihat Rasulullah itu tidak hanya dari pribadinya saja. Kita melihat kehebatan Rasulullah dari kader-kadernya gitu, dari hasil kaderisasi, hasil pembinaan yang dilakukan sehingga menghasilkan sahabat-sahabat yang luar biasa tadi, ya, bisa menggetarkan Romawi, bisa menghancurkan Persia, ya, bisa menguasai dunia ketika itu. Di sini Allah SWT berfirman, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Ya, telah datang kepada kalian utusan dari golongan kalian, yaitu maksudnya Rasulullah SAW, azizun alaihi ma anittum. Nah, ini yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Jadi sangat berat baginya penderitaan yang engkau rasakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para sahabat itu mereka menderita kan. Banyak yang menderita, apalagi di awal-awal dakwah ya. Ada yang disiksa dan seterusnya, dibunuh bahkan gitu kan. Sangat berat, dan Rasulullah itu sangat berat melihat itu. Ya. Dan Rasulullah ingin membantu mereka semua. Ya inilah sifat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya gitu kan. Jadi ikut tenggang rasa lah, ya, tenggang rasa. Jadi mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh binaan-binaannya, itu pengikut-pengikutnya. Harisun alaikum. Nah, sangat peduli kepada kalian, sangat peduli, sangat cinta kepada kalian. Ya, bahwa Rasulullah ini sangat cinta terhadap sahabat-sahabatnya ketika itu. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, dan kepada orang-orang beriman, Rasul itu sangat mengasih dan menyayangi mereka, gitu ya. Jadi ada 3 sifat, ya, azizun alaihi ma'anittum, ya, merasakan sangat berat, ya, merasakan penderitaan para sahabatnya. Harisun alaikum, sangat peduli, sangat cinta, sehingga ingin masalah para sahabat yang tersebut itu bisa teratasi. Ya, bil mu'minina raufur rahim, ya, sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat ya, contohnya sangat luar biasa, ya, yang beliau lakukan, ya. Bahkan beliau itu luar biasa mengajari, ya, dengan sabar, ya. Bahkan beberapa sahabat yang terluka, sahabat-sahabat yang mereka kekurangan gitu kan, sangat butuh bantuan, itu selalu dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu teman-teman, kita mesti mencoba untuk bisa merasakan, ya, mengetahui, merasakan apa yang dibutuhkan oleh binaan-binaan kita, ya, dan peduli terhadap mereka, gitu ya. Jadi maka dari itu saya bisa katakan bahwa mentoring ini berjalan terus, ya, komunikasi ini berjalan terus. Kita ini mesti menjadi mentor-mentor yang kepo gitu ya. Pengen tahu aja lah gitu kan. Nah, pengen tahu tentang kondisi binaan-binaannya gitu kan, lihat dari sosial medianya, ya, atau kita bisa japri langsung gitu kan, kita bisa tanya, apalagi ini di masa pandemi nih, kita mesti tahu nih. Saya kemarin di awal-awal pandemi itu sempat saya cek semuanya saya kontak binaan-binaan itu, ada nggak yang keluarganya terdampak gitu ekonomi ini gitu kan, dan ternyata ada. Ya, dan ternyata ada gitu kan, ada yang orang tuanya dirumahkan gitu kan, sehingga nggak ada penghasilan, sehingga kesulitan. Nah, kitalah orang yang pertama tahu harusnya, gitu. Kita orang yang pertama tahu, dan kita orang pertama yang mencoba membantu dia. Ya. Walaupun saya mikir ya untuk membantu mungkin ya sulit juga gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk cari donatur, ya, mencari lembaga-lembaga sosial gitu kan, dan alhamdulillah akhirnya dapat gitu ya, sehingga saya bisa bantu gitu kan, bukan dari saya pribadi mungkin, tapi saya coba carikan solusinya dan akhirnya dapat dari dana-dana sosial, bisa sampai gitu, karena kan nggak semua
bantuan-bantuan sosial itu kan bisa dapat ya, walaupun dia mungkin warga situ, bisa jadi dia nggak terdaftar atau apa. Nah, kita coba bantu ya, baik itu dari masalah ekonomi ya, masalah finansial, masalah pendidikan, ya, masalah pelajaran, masalah akhlak, masalah ibadah dan seterusnya. Kita adalah orang yang paling peduli ya, dan kita mencoba ingin membantu kesulitan mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya mungkin tinggal sedikit lagi waktunya ya. Profil seorang mentor adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka dari itu hendaknya kita menjadi teladan bagi mereka. Ya. Ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, maka kitalah orang pertama yang melakukan kebaikan itu. Gitu ya. Berusaha walaupun mungkin belum istiqomah gitu kan. Enggak ada masalah, ya. Karena sulit juga untuk menjadi orang yang sempurna kan. Kalau kita ada perkataan yang menarik bahwa kalau seorang dai, kalau seorang mentor, ya itu harus menunggu dirinya sempurna dulu baru dia berdakwah. Maka tidak ada yang bisa berdakwah setelah Nabi wafat. Gitu kan. Maksudnya apa? Ya yang sempurna hanya Nabi gitu, hanya Rasulullah. Setelahnya itu kita manusia biasa yang pasti ada salah, pasti ada kurang, ya. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak berdakwah, kita tidak mengajak. Justru sebaliknya, kita mestinya berusaha ya, sambil kita berdakwah, sambil kita mengajak kepada kebaikan, kita juga berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Walaupun mungkin kadang dalam 1-2 hal kita lalai, tapi segera kita kembali lagi. Karena kita ingat kita punya binaan gitu. Kalau sayanya aja buruk gitu, kalau sayanya aja nggak beribadah dengan baik, akhlaknya nggak beres gitu kan dan seterusnya, maka gimana pertanggungjawaban saya gitu kan terhadap binaan saya ini. Mungkin itu teman-teman sekalian tentang ini ya, konsep mentoring ya, urgensinya, kemudian juga profil mentor gitu kan. Tadi intinya adalah nggak usah khawatir ya menjadi mentor, tapi juga tahu diri juga gitu. Maksudnya kalau ada yang kurang-kurang ya diperbaiki ya. Kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki. Karena memang di antara kita nggak ada yang sempurna ya. Hanya Rasulullah SAW yang maksum. Maka dari itu tugas kita adalah kembali ke yang pertama, ketika kita berdakwah kita juga belajar. Kita juga belajar gitu kan. Jadi dengan berdakwah ini, dengan membina ini, kita melakukan pembinaan kepada diri kita lebih banyak, Masya Allah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini ya. Sharing-sharing juga mungkin tadi pengalaman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ini juga tentunya membuat saya lebih semangat lagi ya untuk membina seperti itu. Dan selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan ya nanti bisa dipimpin oleh MC ya. Nanti mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ya dalam penyampaian ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya Ustaz Wildan atas materinya. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga bisa jadi pelajaran ya buat kita untuk jadi mentee sekaligus mentor yang baik ya. Oke, mungkin ada sedikit catatan yang bisa saya rangkum tadi ya. Sedikit untuk mereview materi tadi. Oke, jadi terkait menjadi mentor dan jadi mentee ya. Tadi berlandaskan yang tadi Ustaz sampaikan berlandaskan Al-Qur'an ya di surat Al-Imran ayat 79 yang intinya itu adalah mengajar dan belajar dan mengajar adalah perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi itu sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga untuk di mentoring ini ya, itu juga ada tujuan negara ya yang dicatat juga di undang-undang tadi juga ada di-share ya oleh Raffi tadi ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Oke, jadi bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik berdasarkan agama gitu ya. Ada yang bertakwa, dalam beradab dan lain-lainnya. Kemudian mentoring ini
sebaiknya itu berbeda dengan yang ada di sekolah ya. Sekolah hanya sedikit, tadi cuma hanya 130 menit ya di sekolah. Tapi mentoring ini harusnya lebih baik ya. Jadi mentoring ini sifatnya adalah bimbingan ya, bimbingan bukan hanya cuma sekedar belajar dan hanya transfer ilmu ya, tapi juga sebagai bimbingan. Jadi bisa setiap hari bahkan ya, 24 kali 7 ya, setiap hari gitu. Lalu jadi di mentoring ini kita bisa konsultasi kapan saja kalau kita punya masalah, ingin tanyakan, bisa kita tanyakan ke mentor kita. Dan kalau kita sebagai mentor, sebaiknya kita bisa memberikan solusi ya. Walaupun tidak dari kita sendiri, tapi bisa kita cari bantuan. Oke, lalu ya terkait menjadi mentor ya. Terus kenapa sih kita harus jadi mentor gitu ya? Tadi Ustadz sampaikan bahwa jadi mentor tuh bahasanya sangat besar ya. Bahwa kita tuh bisa jadi wasilah ya, atau jalan bagi menti kita untuk menjadi lebih baik itu. Bahkan nanti di akhirat kalau nanti menti kita tahu lebih baik daripada kita, menti kita menolong kita gitu nanti di akhirat. Oke, lalu juga tadi disampaikan bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin yang lebih hebat gitu ya. Jadi kita sebagai mentor, kita mentor yang baik gitu ya, kita harus bisa menghasilkan menti-menti yang lebih baik daripada kita gitu. Bahkan tadi Rasul ya juga disampaikan contohnya bisa mencetak kader-kader terbaik ya dari Umar, Utsman dan Abu Bakar gitu. Beliau sangat cinta gitu pada mereka, pada menti-mentinya. Dan juga kita sebagai mentor harus bisa menjadi teladan bagi menti-menti kita, jadi suatu hasanah ya. Lalu kalau kita mengajak kebaikan, kita yang pertama kali untuk melakukan kebaikan tersebut. Oke, mungkin itu ya sedikit review dari materi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wildan. Oke, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jika teman-teman atau kakak di sini ada yang punya pertanyaan, bisa disampaikan. Ini sudah ada yang resen. Raffi ya, boleh open mic juga nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung to the point aja pertanyaannya. Tadi kan disebutkan kalau kita kayak tidak mungkin bisa sempurna sebagai seorang mentor. Kan disebutkan kayak yang paling sempurna adalah sosok Rasulullah SAW. Cuma dengan tanggung jawab yang besar sebagai mentor itu, pastilah kita tuh ada usaha untuk bisa berbuat semaksimal mungkin. Karena kita ini menjadi contoh dia di lingkup mentoring kita. Jadi kayak saya tuh merasa tanggung jawab ini besar dan saya takut lalai dalam melaksanakannya tuh Kak. Itu kira-kira gimana ya? Saya ngeri takut saya lalai dengan tanggung jawab yang diberikan sebagai mentor. Nanti takutnya saya hanya malah memberikan contoh yang tidak baik bagi adik-adik mentor saya. Begitu mungkin. Sekian. Oke, baik. Mungkin Ustadz boleh langsung jawab ya Ustadz ya. Oke. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Dan ini memang yang dikhawatirkan ya, perasaan-perasaan ini yang dikhawatirkan, merasa belum mampu ya, merasa belum maksimal, merasa nanti justru malah memberikan pengaruh yang buruk gitu kan, dan seterusnya. Memang itu pastilah hal yang wajar ya, timbul dalam benak kita bahwa kita saking besarnya amanah ini, kita khawatir tidak bisa amanah gitu ya. Justru kita melalaikan amanah ini. Itu hal yang wajar lah ketika kita merasa begitu. Ya tidak hanya dalam masalah ini, amanah-amanah yang lain juga sama kan. Kayak misalnya kita ditunjuk misalnya jadi ketua gitu kan, ya, di satu organisasi ya, atau kita mendapat jabatan tertentu dan seterusnya. Amanah-amanah itu pasti ada konsekuensi itu. Ya, kita khawatir kalau kita lalai, dan itu bagus. Ada perasaan seperti itu bagus, berarti tandanya kita menghargai amanah tersebut. Ya, kadang ada aja orang kan dikasih amanah, seneng-seneng aja dia, ya kan, seneng-seneng aja, taunya kagak bener tuh gitu kan, malah berkhianat gitu ya. Wah, ini kacau yang begini. Malah orang beriman tuh biasanya begitu. Orang yang beriman tuh sadar besarnya amanah gitu, sekecil apapun amanahnya gitu, sekecil apapun amanahnya, meskipun itu harus menjaga rahasia. Ya kan? Nah, kita kan biasanya ada teman kan yang dia lagi galau gitu kan, dia cerita, dia curhat sama kita gitu kan, ya itu ujian terberatnya itu ya menahan rahasia itu agar nggak sampai keluar gitu kan. Ya, kadang ada aja ujiannya kan. Wah, kalau ada teman yang cerita, kita kadang ada aja
pengen aja tuh ngebocorin rahasianya, ngomongin ke orang lain gitu kan. Nah, sambil bilang ya, jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Wah, ntar dia juga sama tuh ngomong ke orang lain, jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya semua orang tahu gitu. Nah, dan seterusnya. Emang berat jaga amanah itu. Tadi jaga rahasia berat ya. Apalagi menjadi guru, apalagi menjadi mentor. Ya, oh itu sangat berat. Ya, ini dan itu wajar. Nah, tinggal kita ketika amanah itu datang, ya nggak ada kata lain sebetulnya untuk tidak menerimanya. Itu. Ya. Ketika ada amanah datang kepada kita, tandanya itu Allah yang ngirim amanah itu. Ya, ya masa sih kita tolak amanah itu? Nah, itu kan kurang ajar sama Allah kan. Nah, berarti Allah sudah percaya sama kita. Makanya kita harus berusaha menerima itu dengan sebaik-baiknya, apapun amanah itu, ya seberat apapun, ya. Karena kita ini kan berlatih, ya berlatih dengan amanah-amanah yang kecil. Ya, kemudian nanti ketika sukses dengan amanah kecil, Allah akan kasih amanah lebih besar lagi, Allah akan kasih amanah lebih besar lagi, gitu kan, dan seterusnya. Maka dari itu kita terima saja amanah itu sambil kita mencoba untuk belajar. Makanya ada istilah dalam dunia mentoring ini tarbiyah dzatiyah, ya, tarbiyah dzatiyah, yaitu self learning ya. Jadi kita nih mencoba untuk belajar, ya meskipun itu kita nggak dapatkan dari mentor kita, tetap kita harus belajar. Nggak cukup memang yang disampaikan oleh mentor kita kadang, atau mungkin dari salah satunya dengan kita tambah kan ada sekolah mentor ini gitu kan. Nah kita cari ilmunya, komunikasi ya dengan mentor-mentor, dengan senior-senior, gimana sih cara membina yang baik gitu kan. Mungkin saya selama ini punya banyak kekurangan, atau mungkin punya kekurangan, kita harus jujur dengan diri kita kurangnya di mana ya. Oh saya kurang nih, saya nggak pede, saya baca Quran saya jelek nih ya, saya masih terbata-bata kalau baca Quran, saya malu dong kalau binaan center denger saya tilawah ya diketawain gitu kan, karena banyak yang salah gitu ya. Yang gitu ketawain sih enggak lah, mereka juga inilah segan ya, paling di belakang gitu ketawainnya. Nah itu, jadi perasaan ada aja perasaan begitu kan, berarti itu bagus, tinggal kita belajar. Oh kalau saya baca Quran saya masih belum bagus nih, saya nggak mau dong sebagai mentor, saya malu dong bacaan Quran saya masih nggak standar gitu ya, masih di bawah standar. Oke saya upgrade, saya belajar, ya saya belajar, saya cari guru, begitu. Ya, jadi kekurangan-kekurangan diri kita ini ya kita coba untuk kita upgrade skill kita gitu. Kita tutup yang kurang tadi ya, kita coba belajar lagi ya. Kalau misalkan saya pengetahuan fikih saya terbatas ini, saya bidang saya nanya mulu nih soal fikih ini. Ya. Bang, ini apa hukumnya ini? Hukumnya demo omnibus law ini hukumnya apa, Bang? Wah, saya bingung juga nih jawab ini kalau masalah fikih ya, halal haram dan seterusnya, wajib sunnah ya, makruh dan seterusnya. Nah udah berarti mau nggak mau saya harus baca fikih dong gitu kan. Nah, sekarang ini mudah loh untuk belajar ya, belajar apapun mudah ya, tinggal klik aja di search engine ya, di Google gitu kan, ketik apa gitu, ya apa-apa lah kalau misalkan bisanya begitu. Tapi sebisa mungkin kita nanyanya ke orang yang kita percaya ya. Kalau misalkan ada ustadz, ya tanya ustadznya. Ya sebelum ke tadi ya, sebelum ke Google dan YouTube ya. Walaupun di situ ilmu banyak sekali, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu macam-macam dah gitu ya. Nah, itu bisa kita akses. Tapi kalau kita ada ustadz misalnya, ya yang kita kenal ya, senior kita atau mungkin ya kita tanya, ustadz, apa hukumnya ini? Binaan saya ada yang nanya nih, Ustaz, nih hukum ini gitu ya, hukum demonstrasi omnibus law. Nah, nih hukum ini, hukum itu. Saya bingung saya jawabnya gimana. Ya udah, tanyalah sama ustadznya, ya. Tanya. Ustadz-ustadz gitu kan yang mereka paham. Ya, tanya ya, kalau kita punya akses, nah sebisa mungkin kita punya akses kepada ustadz-ustadz tadi. Atau kita kalau butuhnya cepat ya berarti coba dengar di YouTube ya kan, atau di Google misalnya, kita bisa seenggaknya itu jadi referensi kita lah untuk menambah ilmu gitu kan ya. Oke itu aja mungkin ininya penjelasannya ya sedikit, karena saya juga jujur banyak juga kekurangannya gitu. Tapi itu bukan alasan bagi saya untuk tidak membina gitu ya, bukan alasan untuk tidak membina, justru itu menjadi alasan untuk saya belajar. Jangan dibalik gitu ya, jangan dibalik, ngebina kagak, belajar kagak juga. Ini kacaunya double ya. Wah, udah saya nggak mampu, Bang, saya binaan saya kasih yang lain aja gitu kan. Wah, udah gitu
kagak datang lagi mentoring dia kan. Wah, udah kagak ngebina, kagak mentoring juga. Wah, ada lengkap dah tuh. Ya, justru kebalikannya, tetap kita membina sambil kita belajar. Ya, belajar. Mungkin bacaan Quran kita, mungkin hafalan Quran kita ya, hafalan kita masih sedikit kita tambah ya. Kemudian mungkin sholat kita yang sholat berjamaahnya kita masih kurang ya, kita berjamaah. Paksa diri kita untuk melakukan amalan-amalan itu. Kalau kita masih suka kemaksiatan ya, masih suka ini itu, berusaha untuk hindari itu. Ya, insya Allah bisa kok. Insya Allah bisa. Tadi nggak ada alasan ya untuk tidak membina ya. Justru kekurangan kita tadi, kekurangan ya, kemudian ketidaksempurnaan kita jadikan alasan untuk kita terus belajar. Itu ya. Khair mungkin. Oke, ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya ya. Yang sangat bantu kita ya, biar kita makin mantap gitu untuk jadi mentor, walaupun kita harus banyak belajar, tapi ini udah amanah yang Allah berikan kepada kita mencoba menjalankan amanah tersebut dengan semaksimal mungkin ya. Tidak harus jadi sempurna, tapi kita jalankan semaksimal mungkin. Oke, baik. Teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi, silakan boleh raise hand ataupun ditanyakan di kolom chat. Apakah masih ada? Boleh nanya nggak ya? Boleh dong, Kak. Ya, boleh. Oh iya, ada. Oh, ada. Oke, ya silakan Kak Gozi. Tapi kalau ada yang mau duluan nggak apa-apa ya, karena belum ada, jadi saya mau tanya. Bukan ya, gini, Ustaz, nama saya Gozi, SMA 34 2014. Sebetulnya poinnya mirip ya, Ustaz, kayak Raffi Fauzan gitu. Kayak kalau misalnya, kan dulu kalau kita di awal bukan disuruh ya, diinstruksikan begitu ya, jadi mentor. Di mana kan menjadi mentor, pasti kan ada pergolakan batin begitu ya, siap nggak siap gitu, pantas atau tidak pantas begitu. Tapi saya menyadari bahwa kan ini kan kebaikan ya, dan kalau kebaikan ini ditunda, ya pasti nggak ada orang yang mau melakukan kebaikan ini gitu ya. Kayak misalnya kalau orang mau sedekah gitu kan nggak harus nunggu kaya dulu begitu ya. Kalau orang mau baca Quran nggak harus ngerti bahasa Arab dulu kan begitu. Kalau orang mau berjilbab kan nggak harus paham agama dulu kan gitu. Cuma saya merasa bahwa fase-fase itu kan udah lewat begitu ya, udah nggak mikirin lah siap nggak siap, pantas nggak pantas begitu. Tapi selalu introspeksi begitu. Sebenarnya saya ini udah bener belum sih, saya nyampeinnya udah bener atau enggak gitu. Saya udah nyampein yang benar-benar mereka butuhin atau enggak sih gitu. Ada selalu perasaan kayak gitu tuh. Takut ngejerumusin ke hal yang kurang baik gitu ya, atau mungkin karena saya orangnya nggak terlalu dai banget gitu, nggak punya kemampuan menyampaikan yang baik gitu, ilmu agama masih sedikit, suka ada kekhawatiran seperti itu. Nah, mungkin lebih ke gini, Ustaz, gimana sih kita bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendorong binaan kita nantinya untuk menjadi mentor kayak gitu, Ustaz. Kan masalah tiap orang beda-beda ya, hambatan orang juga beda-beda, ada yang terkendala jadwal misalnya, ada yang terkendala keilmuannya, atau mungkin sifatnya masih kurang baik gitu. Bagaimana bisa menguatkan binaan-binaan kita untuk menjadi mentor gitu. Baik, Terima kasih, Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, ya. Nah, tadi saya tangkap ya dari pertanyaannya Bang Gozi ya, yaitu tadi ya perasaan-perasaan tadi ya, mungkin kurang maksimal dan seterusnya gitu kan, mungkin ilmunya merasa belum banyak yang dikuasai dan juga disampaikan gitu kan. Kemudian juga yang kedua tentang bagaimana meyakinkan binaan gitu ya untuk bisa siap membina seperti itu. Terkait yang pertama, sebetulnya ada satu tips lah ya. Nah, satu tips ini biar kita bisa langsung praktek aja. Kalau sebelumnya kan mungkin terlalu ini ya, abstrak ya ininya atau normatif lah ya.
biasanya normatif yang saya sampaikan terkait dengan tadi ketika kita merasa masih kurang gitu ya, merasa belum layak gitu ya untuk membina. Saya coba kasih tipsnya, misalnya bisa dengan ketika kita coba tanya apa yang mereka mau, gitu. Kita tanya apa yang mereka butuhkan. Kita tanya apa yang mereka itu inginkan, begitu. Ya, ini kan sebetulnya seperti dalam bisnis ya, bahwa semakin kita tahu apa keinginan pelanggan ya, semakin dia akan nempel dengan kita kan, gitu. Jadi semakin sebuah brand itu mengetahui ya, informasi tentang kebutuhan customernya, konsumennya, maka semakin hubungannya akan semakin kuat, gitu ya. Karena dan itu bisa menjadi input ya. Jadi kekurangan-kekurangan apa saja mungkin yang bisa diperbaiki dan mungkin ada pelayanan apa yang mesti ditambah misalnya begitu kan. Nah ini ada yang menarik nih, ada yang nulis. Ada lagi zaman apa tadi? Consumer experience itu ya. Tadi saya baca tuh di kolom chat ya. Nah, itu kurang lebih begitulah. Nah, istilahnya begitulah kurang lebih lah. Nah, jadi kita mesti tahu mereka kan ibarat pelanggan kita lah gitu ya. Mereka itu makanya kalau dalam YouTube juga kan ada biasanya dia minta ini kan dari subscriber itu minta kira-kira konten apa lagi yang diinginkan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar subscribernya itu menikmati terus ya, nggak beralih ke channel lain gitu kan. Nah, mungkin ini perlu kita lakukan juga. Mungkin selama ini kita hanya memberikan kepada mereka apa yang kita mau. Ya, kita memberikan kepada mereka apa yang kita mau, apa yang udah kita siapkan dari rumah nih, mau nyiapin ini nih, gitu kan. Padahal belum tentu mereka butuh itu, gitu, saat itu ya. Bisa jadi ini penting sebetulnya, tapi mungkin saat itu dia nggak butuh itu. Mungkin dia butuh yang lain, karena memang kebutuhan mereka beda-beda, gitu ya. Kebutuhan menti kita ini beda-beda dari satu dengan yang lain. Dan mungkin kita perlu gimana bikin survei lah ya, kita coba tanya gitu kan, apa sih kemauan mereka? Ya. Bisa jadi kemauan mereka yang belum belum mereka dapatkan ya, belum terrealisasi, itu menjadi kekurangan kita kan. Nah, misalkan ada binaan kita yang saya kayak kurang dapat ini Kak misalnya. Saya lebih senang kalau misalnya materinya tentang sejarah Nabi misalnya atau sejarah Khulafaur Rasyidin ya, sejarah peradaban Islam gitu kan. Mungkin ada yang lebih suka apa gitu kan. Jadi coba kita dengarkan apa yang mereka mau gitu. Coba kita dengarkan apa yang mereka mau, kemudian kita bisa hadirkan itu. Kita bisa layani mereka, kemauan mereka itu. Mudah-mudahan dengan itu akan semakin erat lagi hubungan kita dengan mereka. Jadi mungkin itu ya salah satu tipsnya lah ya, salah satu tipsnya bagaimana kita bisa mencoba mungkin bisa jadi kita udah mengeluarkan apa yang kita punya gitu kan, tapi bisa jadi itu justru masih kurang menurut mereka karena tadi mereka belum mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan, atau mereka punya masalah gitu kan yang sebetulnya masalahnya belum terselesaikan gitu ya. Nah itu jadi kita nih bisa bisa membantu mereka lah menyelesaikan masalahnya gitu ya, karena masalah masing-masing kan beda-beda gitu. Kemudian dan saya jujur ya, saya ini karena latar belakang ini ya kuliah syariah gitu ya. Kalau dipikir-pikir, saya nggak memandang bahwa Liko ini hanya transfer ilmu syariah saja gitu, karena saya udah cukup dengan di kampus gitu. Saya di pesantren belajar ilmu agama, saya di kampus belajar ilmu syariah gitu kan, ilmu agama juga gitu. Jadi mungkin dosen-dosen saya lebih hebat dari mentor saya gitu kan, jauh gitu. Ya dosen-dosennya dokter-dokter dari Mesir, dari Saudi, dari macam-macam dan negara-negara Arab gitu ya. Mungkin kalau dipikir sibuk, tapi saya ingin mendapatkan sesuatu yang lain gitu, yang saya nggak bisa dapat di kampus saya gitu. Ya kan? Ada orang memang yang mentoring ingin dapat ilmu syariah, ada pengen dapat ilmu agama, ada gitu kan, ada pengen dapat ilmu Al-Quran misalnya. Tapi ada seperti saya nggak butuh itu. Di dakwah tarbiyah ini, di mentoring ini saya nggak butuh. Saya di kampus sudah ilmunya udah kitab tebel-tebel gitu kan, gitu kan, kitab berbahasa Arab tebel-tebel dan seterusnya. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh ilmu syariah dari mentor saya.
Karena saya udah cukup dengan di kampus. Nah, tapi saya mendapatkan apa yang saya nggak dapat di kampus itu loh. Ya, seperti misalnya kepeduliannya sama saya gitu kan. Apalagi di akhir-akhir bulan gitu kan, anak kosan kan seret itu biasanya. Ya, gitu kan. Kemudian mungkin masalah di organisasi, masalah di apa gitu ya. Mentor saya selalu hadir gitu. Mentor saya selalu hadir. Karena mentor saya ini nggak di ini ya, bukan di kampus Lipia gitu kan. Gitu. Tapi dia bisa membantu saya di masalah-masalah saya yang nggak bisa saya selesaikan di kampus. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, kebutuhan menti itu beda-beda. Nah, semakin kita tahu apa yang mereka inginkan ya, semakin kita bisa maksimal untuk untuk dia gitu. Itu aja mungkin tipsnya ya yang pertama. Kemudian terkait yang kedua ya, gimana memotivasi, meyakinkan binaan untuk mentoring ya. Ya bilangnya begitulah gitu. Seperti yang saya sempat bilang di awal ya. Udahlah, ente nggak usah balas aneh dengan duit, dengan apapun ya. Balas aja dengan ente jadi mentor, udah cukup. Ya. Kalau ente merasa dapat kebaikan dari aneh, ya, ente merasa dapat kebaikan dari aneh selama mentoring sama aneh mungkin sekian tahun, ya. Nah, ente kan nggak bayar apa-apa sama aneh kan. Cukup dengan ente menjadi mentor buat adik-adik, itu udah cukup ngebalas, gitu kan. Itu udah cukup jadi bayarannya gitu. Jadi itu yang selalu saya tanamkan gitu. Saya melihat mentor-mentor saya itu luar biasa, mereka keluar duit banyak ya, keluar waktu banyak buat mentoring saya gitu kan. Saya butuh dia malam hari pun dia bisa gitu kan, bang mau ketemu nih, mau cerita masalah ini apa, dia hadir gitu kan, dia ada buat saya gitu, dan saya nggak pernah bayar dia sepeser pun. Nah maka dari itu saya punya kewajiban juga untuk membalasnya dengan cara membina binaan-binaan adik-adik kelas, adik-adik tingkat gitu ya, atau adik-adik di SMA, di SMP gitu kan, dan seterusnya. Jadi itu bikin keyakinan ya. Kalau masalah ilmu, masalah itu teknis ya. Teknis itu bisa diperbaiki. Yang paling penting itu semangatnya dulu dibangun. Ya, semangatnya dulu dibangun, nanti masalah teknis, masalah misalnya ya bacaan Qur'annya dan seterusnya, ya itu bisa dikejar lah. Itu bisa dikejar ya. Misalkan juga masih melakukan ini dan itu ya, walaupun memang mentor itu dia punya lebih baik yang untuk menjadi mentor ideal itu ya sangat sulit ya, seenggaknya mendekati ideal gitu ya, dan seterusnya ya. Kasih aja motivasi ya agar dia yakin ya, dan kita bimbing dia, jangan kita lepas ya. Itu salah juga kalau ente bina ya nih anak-anak kelas 10 misalnya kan, kelas 11 atau di SMP dan seterusnya, kita jangan lepas dia, kita bantu, tenang aja, nanti abang bantuin gitu aja bilang gitu kan. Atau kalau perlu begini, kita bikin siasat misalnya untuk mentoring awal-awal itu kita hadir di mentoring itu gitu kan, kita kasih contoh ke dia nih gimana caranya mentoring gitu kan. Jadi setidaknya si anak ini ya, si binaan kita ini, dia tidak merasa ditinggal sendirian ya. Tidak merasa tinggal sendirian, dia dikasih amanah, kita kasih pendampingan juga ya, kita kasih pendampingan ke dia sehingga dia itu merasa bahwa selalu dibersamai ya, selalu dibantu ya, didampingi ketika dia memegang amanah untuk membina adik-adik gitu. Itu mungkin ya sedikit sharingnya lah. Jazakallah Ustaz. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dan tips-tipsnya tadi ya, untuk bagaimana kita bisa memenuhi mungkin kebutuhan dan keinginan juga dari menti-menti kita dan membuat kita semangat untuk jadi mentor ya. Oke, terima kasih ya Ustaz atas jawabannya. Mungkin karena sudah habis waktunya untuk sesi tanya jawab, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Jika teman-teman mungkin yang tanyakan, mungkin bisa nanti ya ditanyakan di kemudian hari ya, atau kemudian waktu lain. Oke, dengan selesai tadi sesi tanya jawab, berarti selesai juga untuk sesi kita di sesi pertama ya, di materi sesi pertama. Mungkin sebelumnya selamat datang kepada Bang Muhammad Kausar ya, pemateri kita di sesi kedua. Selamat datang Bang Kausar. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi kedua ya,
kita ada sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi bersama Ustadz Wildan ya. Oke, suatu kehormatan yang bisa ada Ustadz Wildan mengisi acara kita ya. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, bisa kita open videonya dulu. Kita ada sesi dulu untuk dokumentasi. Oke. Terima kasih juga buat Bang Kausar ya, udah datang juga. Oke, yang lainnya ada di sini ada Nanda, Arif, Rani dan juga Aulia bisa on cam. Oke ya. Apa ada yang di kantin? Ada di kantin, untuk ada yang di Alfamart ya. Oke. Oke ya, kita mulai fotonya aja ya. Ya, saya hitung mundur dari 1, 2, 3 ya. Ya. 3, 2, 1. Oke. Baik ya. Oke, mungkin sekali lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Oke ya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga Ustadz Wildan. Pada Ustadz Wildan, semoga kehadirannya di sekolah mentor ini bisa jadi amal jariah buat Ustadz ya. Jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, ilmu yang berkah kita amalkan insya Allah. Amin. Baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Boleh jika ada kesibukan lainnya Ustadz. Jazakumullah khair. Oke, saya pamit ya teman-teman ya, Bang Gozi ya, Bang Farhan, Ya. teman semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi ya udah kita jalani sesi 1 ya, sesi materi pertama yang diisi oleh Ustadz Wildan. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 2 ya, tapi sebelum kita langsung lanjut ke sesi kedua, mungkin saya mau adain break dulu ya, mungkin break singkat 3-5 menit buat teman-teman yang ingin mungkin mau minum dulu, mau ke toilet dulu, atau mau ngisi perut sebentar, saya kasih waktu ya. Saudara, mohon izin sebentar ya Bang Kausar ya, untuk ada break sebentar, biar teman-teman ada fresh dulu, ya, otaknya istirahat dulu sebentar, biar nggak mumet. Oke, buat teman-teman boleh ya, saya tunggu ya, mungkin sampai 10.37 lah ya, teman-teman. Ya, nanti akan saya buka kembali buat teman-teman, silakan untuk jika ada yang mau break sebentar ya, silakan. Keren banget, ada countdown-nya. Kenapa sih Kak? Biar nggak lupa kita. Paling agile, paling apa ya Mas? Paling resilient. Paling resilient, paling terhadap disrupsi teknologi emang. Iya, emang. Beda aja anaknya. Bentar ya, saya juga izin sebentar ya, mohon maaf. Bang Kausar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gozi Bang, Ketua Alumni Royce 34. Oh, salam kenal Gozi. Bang Kausar ini alumni SMA 28? Iya, betul. Jadi sekaligus ngerangkap jadi pembantu umumnya Forum Alumni 28 lah. Oh. Angkatan berapa Bang? Wah, kalau nanya angkatan jauh. Saya angkatan 2009 sih. Gitu. Jadi angkatan 2009. Ya berapa? Udah hampir 11 tahun berarti ya. Kalau keluar dari SMA udah hampir 11 tahun sekarang. Lebih begitulah. Saya kenal alumni 28 itu Salim, Ketua RES 2014. Ya, kalau sekarang Salim juga masih ada di tim Forum Alumni 28, dia jadi kepala bidang untuk yang handle sama teman-teman rohisnya langsung atau sama teman-teman siswanya lah gitu. Jadi Salim sendiri pun masih aktif juga sih di Forum Alumni 28 sendiri sih gitu. Kalau 28 sekarang ketuanya siapa ya Bang? Aneh, ketua Bang kan
Oh, bantu mah maksudnya itu. Iya, gitu. Jadi bantu-bantuin begitu. Sebelumnya itu Kak Salim itu ya ketuanya atau bukan? Kalam. Sebelum saya itu Andi ketuanya. Andi yang pernah ketua BEM itu ya? Iya, yang dulu sempat jadi ketua BEM UI. Itu yang dulunya ininya. Sebelum dia itu Bang Topan. Bang Topan tuh yang dulu sempat jadi ketua Salam UI. Sebelumnya lagi gitulah. Pokoknya gitu-gitulah. Bang Topan. Hebat-hebat nih. Bang Topan Fasilkom bukan ya? Iya betul, Bang Topan Fasilkom. Oh, saya Fasilkom soalnya. Oh, ternyata Bang Topan. Oh, yang jadi CEO-nya Badar sekarang. Oh iya, Bang Topan ya. Kan kayak masih malang melintang di dunia mana-mana gitu ya. Jadi biasanya sih masih suka ketemu kalau sama Bang Topan sepertinya teman-teman. Sekarang aktivitas di Student Care, Bang? Sedikit banyak. Salah satunya saja gitu ya. Jadi di Student Care ya salah satunya aja lah di Student Care. Ininya. Tuh. Masih buka nggak ya Student Care ya? Apa lagi break kantornya? Kalau kantornya, kan kita sekarang kantornya yang di ini ya, yang di Fatmawati. Sekarang kantornya itu. Iya. Gitu. Kalau kantornya sekarang sih udah bisa diakses sebenarnya, cuman memang masih ngikutin PSBB Jakarta lah, kurang lebihnya begitu. Di grup sekolah mentor katanya Bang David ya, udah jarang lihat katanya. Kenal nggak Bang Kausar? David Sanjaya. Apa? David Sanjaya kenal nggak Bang? Aneh. Ini singkatannya aneh nggak pernah interaksi langsung sama David Sanjaya ya kalau aneh ya kayaknya. Saya ingat aneh sih kayaknya ini sih. Ya gitulah kurang lebihnya sebenarnya. Oke. Ini mulai jam berapa nih Han? Ya, sekarang ya? Iya, mau mulai nih. Oke ya. Oke, buat teman-teman yang udah kembali tadi dari break-nya, boleh nih kita sekarang mau mulai ya untuk acaranya. Buat teman-teman yang bisa open video atau on cam, akan dinyalakan sebagai bentuk ini ya, komunikasi efektif dan juga adab ya terhadap adab pembicaraan kita hari ini. Kita semoga bisa fokus untuk bisa menyimak materinya. Oke, sebelum Ada di Alfamart. Ada di Alfamart, oke. Sama kantin ya, Masya Allah. Oke ya, oke. Ya tadi ya, alhamdulillah Bang Kausar ya udah bisa hadir. Terima kasih kepada Bang Kausar bisa hadir di Sekolah Mentor ya, Alumni 34. Oke, sebelum saya masuk ke kita masuk ke sesi materinya ya, sesi materi kedua, mungkin coba kenalkan sedikit terkait pembicara kita di sesi kedua ini. Oke, jadi pembicara kita ya di sesi kedua ini adalah Bang Muhammad Kausar. Beliau lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1992. Untuk alamatnya